Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam silaturahim dakwah siraman rohani Assalam. Kita teruskan lagi sebagaimana tadi yang saya bagikan tadi. Ya, kalau masih ada sambungannya ya insya Allah akan kita buatkan tentang ya menanggapi statement itu negara maju yang banyak dihuni oleh orang-orang yang bukan Islam gitu ya. Mereka bisa maju walaupun mereka tidak sholat. Nah, sholat ini kita kerucutkan menjadi dua pengertian aja, secara ritual maupun secara esensial. Ya, kita tadi ngebahas sholat masih secara esensial. Kalau kita wrap up dari bagian pertama tadi, sholat itu ada 7 yang bisa kita jadikan ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah tertib, taat aturan, yang ketiga adalah menjaga keharmonisan hubungan antar sesama umat manusia, mempererat hubungan antar sesama umat manusia, hablum minan nas ya. Yang keempat adalah sabar, yang kelima adalah santai, yang keenam adalah sabar, santai. Yang keenam itu sabar. Yang ketujuh adalah tenang. 3S 1T. Sabar. Ya, kita pertama harusnya sabar dulu ya. Sabar, santai. Ya. Sabar, santai, serius dan tenang. Iya. Jadi ya ada 8 maaf ya. Sabar, santai, serius, tenang. Ya. Jadi ada 8 ternyata pemirsa yang bisa kita ambil pelajaran dari sholat. Nah, negara-negara maju, negara-negara yang bukan Islam ya, bahkan orangnya sudah tidak bertuhan lagi, mereka ngambil 8 hal, 8 esensi dari sholat itu yang bisa mereka jadikan pelajaran, dan itu mereka jadikan guidance, panduan hidup mereka. Kenapa kita sholat harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru ya. Kenapa kita sholat itu harus 4S 1T tadi, sabar, santai, serius tapi tetap tenang. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada banyak bacaan-bacaannya, ada banyak doa-doanya, ada banyak kalam-kalam Allah yang kita baca. Tentunya dengan tenang, dengan tertib. Tertib itu juga berlaku untuk tartil. Ya, tertib tilawah. Karena nggak bisa kita baca ayat-ayat Allah itu dengan serampangan, asal-asalan. Ada tata tertibnya, ada adabnya. Itulah yang kemudian ada satu ilmu yang namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Bagaimana cara melafazkan huruf hijaiyahnya atau tahsinnya, bagaimana makhrajul hurufnya, sifatil hurufnya, cara pelafalannya. Kemudian ada kapan dengungnya, kapan jelas ya, panjangnya berapa harakat. Tidak bisa main serampangan, tidak bisa main sembarangan gitu. Makanya ada tata tertibnya semua dalam bacaan sholat. Tidak bisa kita main asal-asalan dalam membaca, melafazkan setiap bacaan dari apa yang kita lafazkan ketika sholat. Makanya dalam sholat itu biar tertib kita harus sabar, santai, serius tapi tetap tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tidak juga selalu merasa dikejar-kejar. Makanya kita sholat perlu serius, perlu fokus ke satu titik, perlu fokus ke sholat kita. Jangan ketika kita sholat ngawang kemana-mana, pikiran kemana-mana, jiwa kemana-mana gitu. Jadi ada 8 ternyata ya pemirsa ya yang bisa kita ambil dari sholat itu. Makanya kenapa walau negara maju banyak orang Islam, banyak orang bukan Islam dan mereka tidak sholat, tapi kenapa mereka bisa maju? Ya karena mereka mengambil sholat itu secara esensial.
Mereka ambil pelajaran dari sholat itu secara kontekstualnya. Dari 8 tadi yang kita jadikan pelajar, bisa kita jadikan pelajaran itu. Iya kan? Iya. Sementara kenapa umat Islam, umat agama Allah yang pemilik istilah sholat ini, pemilik ajaran yang namanya sholat ini, kok nggak maju-maju? Ya karena kita masih stuck menganggap sholat itu sebagai sebuah ritual. Sebagai sebuah ritual penghambaan kita kepada Allah. Makanya kadang-kadang dalam hati saya suka berkata, kadang-kadang kita ini memang sholat ya sholat. Tapi sholat kita tidak lebih dari hanya sekedar gerakan olahraga. Tuh kayak orang di depan tuh yang lagi jalan. Yang palanya botak kayak saya tuh, yang nengoknya ke kiri mulu itu kalau jalan. Tiap pagi tuh saya ketemu. Orangnya kepala nengok ke kiri mulu tuh, lagi olahraga pagi dia. Ya. Kadang-kadang saya juga dalam hati mengatakan sholatnya saya ini mungkin tidak lebih dari hanya sekedar gerakan olahraga. Gerakan olahraga sambil membaca Al-Quran. Hanya sekedar senam aja. Senam, olahraga senam sambil membaca Al-Quran. Ya tanpa kita jiwai sholat itu. Tanpa kita ambil dari 8 yang tadi itu. Dan ini saya ngambil 8 yang kita pelajari ini bukan asal-asalan juga. Semua ada rujukannya juga. Ada rujukannya dari banyak kitab. Dari pengalaman pribadi. Dari kajian-kajian keilmuan yang saya hadiri. Dan itu semua bersumber dari kitab. Bersumber dari para alim ulama yang sanad keilmuannya jelas. Gitu. Begitu kawan-kawan ya. Karena kita masih menganggap sholat itu hanya sebatas ritual saja. Kalau kita masih menganggap sholat itu hanya sebatas ritual saja, ya mohon maaf gitu loh. Kadang-kadang saya juga berpikir sholatnya saya ini mungkin tidak lebih dari sekedar gerakan olahraga senam sambil membaca Al-Quran. Gak ada arti apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Karena sholat hanya sekedar ritual. Ritual apa? Ritual menggugurkan kewajiban. Ritual melaksanakan kewajiban. Iya kan? Iya. Ritual melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Ya menghamba kepada Allah. Taat pada Allah. Bertakwa kepada Allah. Digugurkan dengan apa? Sholat. Dilaksanakan dengan apa? Sholat. Yasta'inu bisabri wa sholat. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi Pak, masih banyak Pak orang sholat berbuat mungkar. Memang saya akui betul. Iya. Kenapa? Karena sholatnya tidak dijiwai. Sholatnya tidak dimaknai. Makanya tadi 8 yang bisa kita ambil tadi. Salat itu ya, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan manusia. Cobalah kalau kita sholat, pasti hubungan antar sesama kita tuh baik. Kalau kita rajin sholat, apapun aturan, apapun tatibnya, selama itu tidak dilanggar oleh yang buat aturan, pasti kita ikutin. Karena sholat itu juga ada tatibnya. Dari mulai gerakannya ataupun pra sholat, sebelum sholat itu ada tatibnya. Harus berwudu. Wudu pun juga ada tatibnya. Kemarin itu hari Ahad kemarin dibahas oleh guru kita Fadilat Ustadz Haji Rahman Hussein, Imam dan Khatib Masjid Jami Al-Karim, Perumahan Bui Mintar Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dalam pengajian subuh kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Wudu pun ada tatibnya. Ada tatib, ada tata tertib, ya nggak bisa kita main wudu asal-asalan. Yang penting udah wudu gitu kan, yang penting basah gitu kan. Bukan itu. Bukan itu, wudu pun juga ada tatibnya. Sebelum sholat ada tatibnya. Bajunya apa? Bajunya harus bersih. Harus menutup aurat, tidak bisa pakai baju sembarangan.
Kalau sholat, kalau nggak itu, ya perempuan kalau sholat tank top pun kan pakai juga, rok mini pakai juga, itu payudara tetek belahannya kelihatan, ya nggak sah sholatnya seperti itu, iya kan? Iya. Makanya tatib sebelum sholat pun ada tatibnya, harus dipatuhi, harus ditaati, harus tertib. Percayalah, kalau kita rajin sholat, kita pasti akan ikut tertib aturan tata tertib yang berlaku, selama tidak dilanggar oleh yang membuat aturan, yang membuat tata tertib. Gitu loh. Percayalah, kalau kita rajin sholat, kita akan menjadi pribadi yang sangat-sangat sabar. Yang hidup tuh kayak enjoy aja, dinikmatin aja, dibawa santai aja, dibawa kalem aja. Gitu loh, dibawa tenang-tenang aja hidup ini tuh. Kenapa dibawa tenang-tenang aja hidup ini? Walau kita udah usaha sedemikian rupa dalam hal, taruhlah simpel aja, menjemput rezeki. Kalau memang Allah ya belum ngasih, masa iya kita mau gugat? Ya mau gugat Allah silakan, tapi syaratnya satu, lu mati dulu. Anda mati dulu, saudara. Nah, proteslah ke Allah. Ya Allah, ini kenapa sih engkau ini, saya sudah sholat 5 waktu, bahkan gak tidur, bahkan tidur kurang tidur, sholat malam sampai berrokaat-rokaat, tapi kenapa sih engkau kok kelihatannya ini banget? Nah, proteslah sana ke Allah gitu. Tapi syaratnya satu, Anda saudara pemirsa harus mati dulu. Nah, baru ngomong sana depan Allah. Gitu. Ya. Allah itu maha tahu, maha ngerti, maha memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Saya selalu bilang, Allah ada hak prerogatif dan ada alasan mengapa doa kita ditolak sama Allah. Pertama, karena memang belum saatnya. Karena memang belum saatnya. Yang kedua, mungkin Allah minta kita bebersih dulu. Kali aja di dalam diri kita ini ada yang kotor, ada yang haram masuk dalam tubuh kita. Diberesin dulu, dibersihin dulu, disuciin dulu. Ya, yang ketiga, ya, Allah mungkin akan siapkan yang 100 hingga 1 triliun kali lebih baik gantinya nanti di akhirat. Sementara di dunia dikasih segitu dulu. Ya. Allah pasti akan siapin yang lebih oke lagi nanti di akhirat. Ya. Jadi Allah punya hak juga untuk menolak doa kita. Doa kita tertolak kenapa? Ya karena itu diantaranya. Pertama, karena emang belum waktunya. Yang kedua, Allah minta kita bebersih dulu, beberes dulu. Mungkin di dalam diri kita nih ada yang kotor. Ya, ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita nih, yang sengaja ataupun gak sengaja. Yang ketiga, Allah siapkan yang lebih oke lagi nanti di akhir. Dan yang keempat, Allah pengen kita usaha lebih. Allah pengen kita diyakinkan. Allah juga pengen diyakinkan. Siapa bilang Allah gak butuh di-convince? Walaupun kita yakin Allah pasti kabul, tapi Allah juga perlu diyakinkan. Ini doa ini beneran gak nih orang nih minta kayak beginian gitu. Cara meyakinkan Allah tuh dengan bagaimana? Sholat sudah cukup? Ya, satu. Yang kedua apa? Sedekah. Makanya jadi orang jangan pelit. Sedekah tuh gak bakal bikin kita rugi, gak bakal bikin kita miskin, teman-teman. Sedekah. Saya ngalamin. Saya ada pengalaman itu, tapi nanti tidak sekarang saya cerita karena keterbatasan waktu. Ya.
Saya mengalami, saya ada pengalaman itu. Tapi tidak sekarang sekali lagi saya cerita ya, karena keterbatasan waktu. Ya. Sholat, sedekah, yang pertama apa dulu? Sabar. Yasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu. Allah meminta kita lebih sabar lagi. Itu bisa jadi penyebab Allah menolak doa kita, atau mungkin hanya mengkabul sedikit atau bahkan setengah dari apa yang kita mohonkan. Misal kita punya satu permintaan pada Allah, mungkin Allah hanya memberikan 0,5-nya, setengahnya, atau 0,3-nya, 0,2-nya, bahkan 0,1-nya. Ya itu hak Allah lah. Hak prerogatif Allah itu, kita nggak bisa protes. Kalau mau protes boleh nggak? Ya boleh. Syaratnya satu, mati dulu. Gitu. Iya. Makanya sholat itu mengajarkan kita sabar, tidak berputus asa. Gitu. Makanya itu kenapa walaupun di negara maju yang dihuni oleh penduduk bukan Islam, tapi mereka lebih maju. Kenapa? 8 hal dalam sholat ini mereka ambil, mereka jadikan pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sholat itu apa tadi? Disiplin. Yang kita bisa ambil pelajarannya, disiplin. Yang kedua, sholat itu mengajarin tertib. Yang ketiga, sholat itu mengajarkan menjaga persaudaraan antar sesama umat manusia, menjaga hubungan baik antar sesama umat manusia. Ya, yang keempat, 4S1T, sabar, santai, serius. Ya, sabar, santai, serius. Apalagi tadi? Pokoknya T-nya 1 tenang. Sabar, santai, serius. Ya. Tenang. Itu hidup itu. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam sholat tadi. Semoga ada manfaatnya. Jadi semoga sholat kita jangan hanya sebagai ritual penggugur kewajiban aja, tetapi sholat kita jadikan pelajaran biar kita bisa jadi umat Islam yang maju dengan akhlak, maju dengan adab, maju dengan Al-Quran, maju dengan tata krama, maju dengan tepo seliro, maju dengan kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.